Syarat wajibnya zakat dalam masalah anggur dan kurma yaitu sama, Islam, merdeka, milik yang sempurna, juga satu nisab tadi itu. Cuma ono ai gabah iku di kayak selebno ate apa atene tandur nyelep gabah. Ate setan mana sih ono terus nukuk mana itu barokah. Nggih. Tapi lek ketinggalane lho nggih. Duka ceritane mboten berapa. Nggih, ngoten. Nggih, kula nate kula nate nggarap sawah piyambak teng mriku daerah mriku. Pojokan mriku. Terus gedung apa? Gedung ulo ta napa daerah mriku. Sik enten di pondok lare pondok nika. Jadi panen eco. Lari pondok sing mek mriki mek tok. Jadi jajar mriko sampai teng embong dino mriku. Imbal-imbalan ngeten. Mboten lari pondok mboten enten, wis tak serano wis gak nutut. Mboten nutut. Nggih. Mboten nutut. Padahal niku tiyang salis. Nggih, sanes barine mboten. Biaya nggih. Tapi ini wau, apa? Barokah niku wau. Keyakinan barokah niku wau, ya. Jadi anggur kali kurma, nggih. Wasyaro itu jubi zakati antun niku. Syarat wajibnya zakat dalam masalah anggur dan kurma yaitu sama, Islam, merdeka, milik yang sempurna, juga satu nisab tadi itu. Kalau tidak memenuhi salah satunya maka tidak wajib. Amma urudut tijarati, anapun utai pira-pira bondo dagangan. Iku fatajibu muka wajib apa zakatu zakat via ing dalam urudut tijaro bisyaro itu kelawan pira-pira syarat al-madhkurati kang den tutur sabikon hale dhisik fil asman ing dalam pira-pira asman ing dalam pira-pira mas perak. Jadi sedangkan harta dagangan ya wajibnya zakat seperti hanya wajibnya zakat dalam masalah emas perak tadi itu. Jadi itu perkara yang wajib dizakati, termasuk terakhir tadi itu. Oh, belum terakhir nih, nggih. Oh, terakhir nggih. Emas perak. Emas perak syarat wajibnya zakat dalam masalah urudut tijaro itu sama dengan apa itu? Emas perak zakatnya. Jadi ada call juga ya, ada waktu juga ya tijaro dulu ya. Maksudnya? 1 tahun. 1 tahun. Jadi dalam tijaro itu yang harus yang harus diperhatikan itu 3. 1 kas, buku kas, uang kas yang ada, uang. Terus harta yang ada yang dibuat dagang itu. Katakanlah kalau tokonya di situ itu. Terus 3 piutang yang bisa ditagih. Hartanya yang ada di orang yang dimungkinkan untuk ditagih. Terus kalau memang punya hutang, ini ada pendapat yang memang hutang itu setelah dipotong hutang dulu. Mengurangi. Contoh, pedagang itu punya uang bukuan itu ada uangnya katakanlah 5 juta. Terus di toko itu berapa juta. Terus piutang yang ada di orang itu berapa juta yang sudah dikumpulkan. Tapi ada utang. Ini dikurangi ini dulu. Ini mencapai kas 1 nisab. Gitu. Dalam setahun loh ya. Dalam setahun. Jadi akhir tahun buku kas tutup 70 kilo. Apa napa? Mas perak nggih. Lek derek niku wau, lek derek niki 84, lek derek niki sisi malih 77,5. Wonten krus yatrane, Sa? Don?
Mboten krusiotron rupiah mboten. Mboten lek nggih kurs rupiah saniki 77,5 kali pinten per grame. Per grame pinten? Iku emas murni. Nggih. Mboten nggih. Kan emas murni dan emas berapa karat kan? Nggih. Nggih, kali niku pun. Jadi cara menghitung ya ngoten niku. Lho yo napa terus pengen jenengan yo napa kudu ngitung siji-siji kan orang kan bisa diperkirakan nggih saged napa ya napa nggih yo mboten kok kudu di napa diseleksi lek saged ngoten nggih bagus Logikanya memang harus bisa dihitung. betul nggih ngoten jadi Tapi nggih butuh waktu. butuh ke waktu nggih jadi nggih niku wis jadi yang ada itu kan itu sudah melalui putaran-putaran mari laku dikolakkan dan seterusnya muter terus itu uang cash yang ada terus barang yang ada piutang yang ada piutang itu berarti Anu segilek haul atau waktu ya kan bukan mungkin harta awal tahun sama harta akhir tahun nggak sama nggak sama akhir tahun wis sing ecok ya akhir tahun di buku dihitung kas nopo wau nggih ngoten nggih ngoten aman profesi jahat profesi hanya terjadi jahat profesi mayoritas ulama tidak kecuali ulama kontemporer Dokter Yusuf Angge wah Pak Zuhaili itu profesi bagaimana ada yang dikeruskan seperti zakatnya itu makanan pokok mutlak seperti itu nisab dan ukurannya ada yang mengatakan nisabnya saja tapi ukurannya pakai emas ada yang mengatakan ya pakai emas itu mas perak itu tergantung monggo pun melok sinten profesi okay. Kapan itu ya seperti mas perak tapi zakatnya dikasihkan langkah baiknya dikasihkan setiap gajian. Jadi satu tetap mengikuti haul tadi itu. Jadi 1 tahun itu, loh kalau satu tahun ya lebih ya dicicil setiap bulan nggak apa-apa. Kalau ulama salaf nggak. Jadi mayoritas ulama tidak mewajibkan itu. Jadi lain khilafnya itu. Zakat itu sing kewajiban tanaman terus tijaroh terus emas perak buah-buahan mau nggih terus itu apa ternak terus harta temuan terus tambang tapi tidak kalau temuan itu tidak mungkin di luar itu nggak ada kata angsal landasan mau dikerusakan kalau haul ya dikerusakan mas Paulo ya tro kalau haul jadi kalau belum 1 tahun itu tak cukup tak gawe supaya kurang dari 1 nggih intinya kan angsal landasan tuh didamel tuh Mas digawe omah digawe tuku motor kalau angsal landasan disimpan sampai 1 tahun betul nggih simpanan uangnya ngoten angsal persen bonus itu profesi hadiah itu termasuk profesi. nggih hadiah tapi yang tidak unsur perjudian loh nggih sampean ada mendapat hadiah dari GTV tapi yang tidak unsur perjudian yang tidak kimar itu juga ada tadi itu menurut yang mengatakan wajib yang mengatakan wajib zakat tadi termasuk tadi profesi tadi itu tapi kalau enggak ya nggak apa-apa ya sudah seperti tadi itu yang seperti apa uang deposit dan sebagainya itu akan ada yang mengatakan iya ada yang mengatakan tidak toh kalau kita mengikuti yang tidak nggih pun mboten bisa dizakati tapi filosofi ini zakat itu saking mensucikan ya hikmah nggih wonten hikmah kula nggak ada jadi hikmah ibadah iki hikmatut tasrek nggih wonten kula pengen kula wacaken teng Mas tijaroh yang dimaksud dengan tijaroh itu persepsi kalau kan tijaroh kan jual beli ya. Jual beli berarti ada barang yang diperdagangkan nggih
kados kula menyewakan mobil. Itu termasuk tijaron apa profesi? Kula sewakan mobil, guru angkut. Itu termasuk tijaron apa? Kan nggak ada yang saya lepas, hanya jasa kan? Termasuk jasa niku. Penyewaan jasa niku. Termasuk Nggih, tijaron. nggih. Nggih. Jadi termasuk tijaron. Berarti kalau seumpama kula nggak ada gaji atau nggak ada bonus atau nggak ada ini, terus niku saya sisihkan, itu bisa aja saya akati bukan zakat ya. Kalau memang harus saya sisihkan. Maksudnya ya Karena napa? kan memang profesi kan nggak ada zakat kalau menurut ulama salaf. Nggih. Terus tetap saya sisihkan. Berarti itu tidak bagian, bisa saya anggap tidak bagian dari zakat ya. Asal gajian Nggih, saya sisihkan. disisihkan maksudnya ya dicek. Sisihkan 2,5% lah kasarannya. Kan apa namanya zakat kau kan tarifnya itu dua, kalau anu itu namanya tijaran 2,5% ya. 0,5%. Nggih. Oke lah, saya sisihkan 2,5%. Nggih. Nah, selama ini kan saya berpersepsi bahwa profesi itu ada zakat. Nggih. Ternyata kan ada dua pendapat. Nggih. Salaf itu tidak. Nggih. Salaf itu tidak menganggap zakat. Yang kontemporer menganggap zakat kan. Misalnya saya sisihkan juga 2,5%, bisa aja saya anggap itu bukan zakat tapi sedekah biasa kan sakit gitu. Nggih, lek derek sing mboten zakat nika. Nggih. Sing derek sing pendapat sing mboten wajib zakat nika. Lah sama-sama sah kan. Nggih. Betul napa? Jadi kalau kita mengeluarkan menetapi syarat napa 2,5% katakanlah seperti niku nggih. Nggih tetep napa damel zakat napa damel sedekah. Enggak, karena kan nanti beda keperuntukannya Ustaz. Intinya kan niku. Ya napa nih? Memang zakat berarti kan 8 asnaf. Nggih. Lah zakat itu loh yang menerima nih. Oh nggih. Rentetannya kalian niku kan. Nggih. Sedekah bebas. Bebas. Mau dikasihkan siapa saja monggo. Nggih. Kan rentetannya kan. Nggih. Lek sedekah semau saya kan ngoten. Nggih. Lek zakat ya memang kudu wonten jalure. Malah niki lebih luas niki. Seperti jasa transportasi, perhotelan dan lain-lain. Niku termasuk ya. Tapi yang dimaksud dengan harta perniagaan adalah semua yang dipergunakan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, hewan, ternak, mobil dan lain-lain, maupun berupa jasa. Seperti jasa transportasi, perhotelan dan lain-lain. Kados perhotelan ngoten niku mungkin nisobe. Nggih. Nisobe kan basic menghitung persentasenya. Nggih. Lek tijaro, ya. Niku kan barang dagangan. Nggih, lha niku hasilnya tok. Nggih. Lek perhotelan hasilnya saja. Hasilnya Atau saja. Nilai hotelnya juga. Boten. Berarti lek jasa namanya transportasi hasilnya tok nggih. Nggih. Motornya Boten. Nggih. Lek tuku kan barang itu, tuku ini gak mlebu itu, tapi barang itu. Nggih, barang itu. Tapi ini nggih. Tuh niki nggih. Niki kan apa? Zakat lintas mazhab niki. Lintas mazhab niki. Termasuk ngeten, termasuk kategori perniagaan nggih.
membeli dengan tujuan invest, nggih. Kelak akan dijual. Napa contohnya? Tapi tuku tanah. Engko lek payu iki tak dol. Nggih. Tuku mobil. Nggih. Dengan tujuan ini nanti dijual tapi durung payu dan lain-lain, nggih. Ini ku termasuk tapi enten mazhab Maliki termasuk zakat ngoten niku. Tapi betul ya, nek jual beli mobil, memang mobilnya yang dihitung ya. Kalau jual beli jasa, jasanya kan nggak bisa dihitung ya. Ya hasilnya berarti satu. Ngeten lho nggih. Kalau rancu ya. Mboten rancu. Ngeten, pun. Jelasin ngeten. Lek derek mangane kula lak sanjang. Menurut mazhab Maliki sing dimaksud perniagaan niku napa? Semua yang dipergunakan untuk diperjualbelikan. Maliki nggih. Kalau Maliki, mazhab Maliki itu pokok semua yang dijualbelikan itu adalah perniagaan. Baik niku alat-alat, pakaian, hewan ternak, mobil dan lain sebagainya, jasa, perhotelan dan sebagainya, itu mazhab Maliki seperti itu. Makanya kalau ngomong niki lintas mazhab. Terus termasuk dalam kategori perniagaan yang gini wau. Walaupun tujuannya untuk dimiliki, tapi golek payu tak dol. Termasuk mazhab Maliki. Sampean oleh landasan ditukokno sawah tapi golek payu tak dol. Itu termasuk nanti perniagaan juga. Mazhab Maliki. Nah, berarti sawah itu kan dihitung nisab gitu. Nggih. Profesi niku napa mboten termasuk tijaro? Profesi konsultan. nggih. Kalau jual jasa konsultan. Kok sami kan kali jasa transportasi kan jasa nih, bukan mobil yang saya jual, tapi jasa ngangkut ya. Konsultan ke jasa konsultan ngandani. Dokter. Mboten. Konsultan kados samangke bangun griya, oh tak konsultani ngene, carane cek apik kok ngeten cek kuat kok ngeten. Niku termasuk jual jasa kan? Bukan profesi. Lek nderek mazhab Maliki niki, lek jasa nggih termasuk jasa, termasuk napa niku perniagaan. Lek mazhab Maliki nggih. Nggih, khilafiyah kata. Tapi lek mazhab Maliki mboten. Dadi apa niku? Nggih niku taklibul mal. Niki nenten nggih. Dereng kula wacane nih. Wat tijaratu tijarah mazhab Syafi'i nggih. Hiya at-taklibu fil mal li ghardir ribhi. Jadi hiya utai tijarah iku at-taklibu molak-malikaken fil mali ing dalem bondo li ghardir ribhi krana tujuan badhe. Jadi memang jual beli tadi itu ini yang mazhab Syafi'i. Kalau yang lain enggak, ngoten lho nggih. Jadi yang termasuk ini itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i mboten nggih taklibul mal. Memang dibalak-balik niku wau iki didol ditukono e-commerce di toko niku taklibul mal namine. Didol dikulakno maneh lain. Tujuannya apa? Laba. Dan itu akan pada akhir tahun lah kok melebihi 77 gram emas sudah bisa. Nggih. Gini kok. Ya itu yang dihitung. Dan cara menghitungnya juga ini wow 2,5%, nggih, 2,5% tadi itu. Nggih. Batine. Nggih. Lho, boten batine, nggih, sedaya. Omset. Nggih. Harta yang ada terus ngene apa? Boten sing jasa wolu. Oh, nggih, lek jasa niku makane niki mazhab Maliki nggih, mazhab Maliki. Yang dihitung nggih yanune niku hari ini nggih. Batine napa omsete? Lek mriki niku
Mboten kan Ustaz. Lek batine omsete ora to anu nggih anu. Tapi lek hukum kan nopo. Kan ya sudah nggak bisa kata petani mau kan gitu. Hukum ya, masih enak gak enak kan gitu hukum. Tapi lek ningali niki asas Maksudnya oleh ini ku oleh batine apa oleh omsete? acuan perhitungan yang digunakan adalah laporan buku tahunan akhir haul, ya, dengan kalender hijriah tadi, bukan masehi, meliputi uang kas, piutang yang dapat tertagih, barang yang siap diperdagangkan, persediaan barang, ya. Dikurangi utang. Kalau memang ada utang. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, acuan perhitungan yang digunakan adalah awal dan akhir haul. Sementara menurut mazhab Hambali, acuan yang digunakan adalah sepanjang haul. Waduh, benten-benten malih nih wis. Jasa ini kok batine nama anu. Gen, tidak dikenakan pada modal aktiva. Tetap seperti bangunan, peralatan, dan lain-lain. Transportasinya tidak, hotelnya tidak. Ngoten niki. Bangunane mboten. Boten hotelnya tim boten. Nggih ngoten. Hanya dari keuntungan, Untungan, nggih. bukan omset. Bukan omset niku. Nggih. Derek sing boten wajib zakat mawon. Lek perhotelan deh, lek perhotelan. Oke, kados kula kan jasa Ustaz ya. Nggih. Dalam pembukaan modern ya, aktiva niku pasifan atau anu ya, aset ya. Nggih, Kan aset. bisa disusutkan. Maksud- Dalam perhitungan modern. Masih di sini. Diayakan, disusutkan. Ya, Ini napa? mengurangi keuntungan. Kados mobil. Setiap tahun itu ada nilai susut kan. Tahun ini payune 10 juta. Tahun ngajeng mungkin tahun tambah tua, tambah modern kan begini kan. Nggih. 1 juta. Berarti kan penyusutan ini kan 1 juta. Nah awalnya 10 juta, terus 1 juta, terus 10 juta kan otomatis. Ini kok biasa dibiayakan. Misalnya pulau Bati harus